Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni, NIM 20042253 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian, yaitu materi pertemuan 12 tentang reformasi administrasi kepegawaian di Indonesia. Adapun materi yang pertama yaitu sasaran kinerja pegawai atau penilaian kinerja aparatur sipil negara. Pertama, sasaran kinerja pegawai ASN. Sasaran kinerja pegawai ASN atau SKP adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh aparatur sipil negara dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022, sasaran kinerja pegawai yang harus disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang selanjutnya akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Ekspektasi kinerja yang dimaksud adalah harapan atau hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Dasar penyusunan SKP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, pencapaian hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip yaitu objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud menurut peraturan pemerintah ini dilaksanakan dalam satu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas yang pertama perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, yang ketiga penilaian kinerja, keempat tindak lanjut, yang kelima sistem informasi kinerja PNS. Perencanaan kinerja itu sendiri terdiri dari penyusunan dan penetapan sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan memperhatikan perilaku kerja. Yang kedua, sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menilai kinerja terbaik para karyawan. Perusahaan melakukan penilaian kinerja terbaik terhadap karyawan untuk mengevaluasi, motivasi, memverifikasi, dan meningkatkan kinerjanya. Hasil kinerja ini menjadi alat untuk membantu pengambilan keputusan seperti promosi, pemberhentian mutasi, pemberian bonus, atau memberikan umpan balik bagi karyawan. Komponen penilaian kerja. Ada 3 komponen yang harus menjadi prioritas utama saat melakukan kinerja di perusahaan, yaitu komponen kompetensi. Komponen ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana seorang karyawan cakap akan sebuah keterampilan tertentu. Kompetensi menurut Stephen Robin adalah kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk menjalankan atau mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh 2 faktor, yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, dan tidak semua daftar kompetensi tersebut memiliki detail dan deskripsi penilaian yang sama. Yang kedua yaitu komponen hasil kinerja. Sistem evaluasi karyawan juga dilengkapi dengan komponen hasil kinerja atau yang lebih familiar disebut dengan Key Performance Indicator atau KPI. Komponen ini intinya bertujuan untuk memetakan hasil kerja karyawan dalam serangkaian KPI yang jelas dan bisa diukur secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu aspek pengembangan.
Saran pengembangan ini bisa berupa kesempatan untuk ikut pelatihan atau menggunakan format desain pembelajaran dan modul pelatihan yang tepat, yang relevan, proses rotasi ke bagian lain, promosi atau juga bisa berupa proses demosi. Yang keempat yaitu jenis-jenis penilaian kinerja yang baru. Glynns merangkum 7 jenis metode penilaian kinerja yang umum digunakan, yaitu yang pertama traditional assessment, yang kedua manajemen by objective, yang ketiga 360 degree feedback, yang keempat assessment center method, yang kelima behaviorally and core rating scale, keenam psychological approach, yang ketujuh human research, yang kedelapan essay method atau metode esai, yang kedelapan ranking metode. Yang materi selanjutnya yaitu reformasi kepegawaian negara. Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Setelah melakukan reformasi melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, secara tidak terlihat upaya konkret pemerintah untuk segera mereformasi sistem kepegawaian secara menyeluruh, seolah dapat dilihat dalam reformasi kepegawaian identik dengan perubahan kompetensi dan profesionalisme kerja. Pada masa reformasi, pilar birokrasi sangat rawan terhadap intervensi politik sehingga netralitas dan independensi PNS sebagai penyelenggara pemerintah menjadi sangat rawan terhadap intervensi politik, sehingga netralitas dan sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis. Kondisi yang demikian telah mendorong perilaku PNS untuk bekerja secara instan, malas-malasan, cenderung mencari muka, dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada melayani masyarakat. Reformasi aparatur negara harus diwujudkan dalam wujud perubahan secara signifikan, atau evaluasi yang dipercepat melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan sistem. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.